Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB, tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah bimbel dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya guys. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah Porto. Ini episode berapa guys? Ya udah lama banget kita nggak bedah Porto ya. Di sini ada permintaan teman kita di grup STS bahwa Bang, bedahin dong Porto saya gitu ya. Dan di sini minusnya lumayan dalam guys. Wow, ini saya juga istilahnya itu nggak bisa berkata-kata gitu sama portofolio ini teman-teman. Nah kita lihat di sini ya, minusnya itu all-nya itu 30% dari total semua investasi. Ini gede banget guys, sampai minus sedalam ini. Nah apa saham-sahamnya dan apakah masih akan berpotensi di masa yang akan datang? Nah kita akan coba bahas satu-satu teman-teman. Nah yang pertama adalah BSSR. Nah ini minusnya udah hampir 30% juga. Jadi ya udah ngeri lah kalau minus segede itu. Apakah dia akan balik? Nah coba kita akan bahas. Yang pertama adalah BSSR. Nah BSSR ini adalah saham batubara teman-teman ya. Teman-teman ini saham batubara. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpen batubara atau Mas Bro semua nyimpen batubara, itu Mas Bro harus lihat ini dia, yaitu grafik harga koal dunianya lah ya, seperti itu. Apakah masih layak disimpan atau enggak saham-saham batubara? Lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini guys, dari tahun 2021, tahun 2020 ini kan masih bisa lihat di Newcastle di investing.com. Nah, kalau kita lihat di sini itu tertinggi aja sebelum tahun 2021 itu tertingginya itu di tahun 2018 harga call itu hanya 120 lah. Nah, 120 di sini. Jadi hari ini harga call masih 370. Jadi kayaknya masih aman teman-teman ya. Jadi masih aman, saham batubara itu sebenarnya masih aman. Dan sampai kapan saham-saham batubara seperti masih aman? Ya selama harga callnya itu di atas sini. Ya misalnya udah masih di atas 250 lah. Itu masih aman. Dan profit dari perusahaan tersebut masih naik. Nah ini masih ada kemungkinan kayak BSSR ini dapat dividen lagi. Nanti dividennya itu sekitaran bulan ini guys ya, Januari ini udah, Desember berarti di sini kemungkinan banget itu bulan April. Nah BSSR ini akan bagi dividen kemungkinan kalau nggak bulan April dan bulan Mei. Jadi istilahnya masih ada kesempatan untuk BSSR ini untuk keluar ya. Kita lihat di sini untuk BSSR. BSSR. Nah, dari kita lihat fundamentalnya dulu. Profitnya itu masih tebel banget ya, dari 1,4T ke 3T. Jadi masih ada kemungkinan BSSR ini akan bagi dividen interim yang gede lagi nanti sekitaran bulan April. Kalau menurut saya ini tahan dulu aja, minus 30% is no problem. Mungkin dia beli di pucuk dan dapat dividen. Saya kira ini pasti Mas Bro ini udah dapat dividen. Nah nanti kalau misalnya ini mau bagi dividen lagi dan balik lagi ke harga awal, Mas Bro bisa jual aja kan, udah untung dari dividen. Jadi kalau menurut saya BSSR tunggu aja sampai sekitar bulan April dan bulan Mei, harusnya bisa kejemput ya, atau malah cuan. Kalau misalnya profitnya kuartal 4-nya masih bagus, harusnya akan masih naik untuk BSSR. Next, selanjutnya adalah Elsa. Nah, Elsa ini juga minus 17%. Ini adalah saham minyak teman-teman ya, saham minyak. Dan di sini saya lihat ini guys ya. Jadi saham energi.
Jadi BSSR dan Elsa itu saham energi, harusnya sih beli salah satu aja buat diversifikasi. Biasanya kalau saham energi itu kalau satu turun dia turun bareng. Jadi ini harusnya nggak seperti ini. Jadi diversifikasi, harusnya pilih sektor lain, misalnya banking lah seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk Elsa. Nah, Elsa ini udah berada di bawah garis EMA 200, beda dengan BSSR ya. Ini tapi dia mencoba untuk naik tapi gagal break ya, gagal tembus EMA 20-nya. Kalau misalnya ini Elsa ini ya, nah ini kan dana nyontoh EMA 20 kemarin. Kalau misalnya merah, target penurunannya ke sini teman-teman ya. Nah, ini target penurunannya adalah ke sekitar harga 280 lah. Itu target penurunan dari Elsa. Kalau misalnya masih di bawah turun ya targetnya ke 250. Nah, kita lihat di sini untuk Elsa dulu, guys. Ini adalah perusahaan minyak dan minyaknya turun, teman-teman. Kalau Mas Bro lihat di Pertamina, itu harga Pertamax itu turun ya. Nah, kalau misalnya harga minyak dunia turun, tentu aja profit dari Elsa akan ikut turun juga. Kita lihat di sini untuk Elsa. Tapi kalau kita lihat di sini profitnya kuartal 3-nya masih bagus karena penurunan kan kuartal 4 atau kuartal 1 2023. Jadi mungkin dampak penurunan profit Elsa itu akan nanti di kuartal 4 atau kuartal 1 2023. Jadi kemungkinan kuartal 4-nya masih oke sih kalau menurut saya. Ini kan penurunan harga BBM kan baru kemarin ya, karena kuartal 1 2023. Jadi kuartal 4-nya harusnya masih oke. Nah, kalau kita lihat di sini Elsa ini PBV-nya masih 0,5. Masih 0,5, jadi masih murah teman-teman ya, masih oke banget bagi teman-teman yang istilahnya itu nyimpan Elsa karena PBV-nya masih murah. Kita lihat ya Elsa dulu, siapa yang sangkut. Kalau BSSR saya yakin ya dia bisa menjemput. Kalau Elsa ini mungkin bisa aja agak lama ya bro. Nah, di sini Elsa ternyata oh ya, asingnya itu udah jualan rame-rame ya di Elsa ya. Udah jualan, jadi yang tersisa hanya retailnya di sini guys. Nah, kalau untuk Elsa, kalau menurut saya guys, ini masih bisa di hold asal Mas Bro ini masih punya dana karena dia baru masuk sedikit ya. Masih ada dana, nanti averaging down aja. Kalau misalnya Elsa ini turun ya, misal profitnya turun dan turun sahamnya ke harga 250, Mas Bro bisa averaging down. Bisa averaging down di area itu. Atau misalnya kalau turun dikit buat istilahnya itu DCA itu bisa untuk Elsa. Jadi masih aman banget untuk Elsa ini karena fundamentalnya masih juga murah. Jadi masih bisa hold si Elsa. Next, terus adalah IPTV. Nah, IPTV ini yang agak suram guys. Nah, saham IPTV itu sahamnya Thanos ya. Biasanya kalau saham Thanos itu akan digoreng, akan naik kalau dia ada corporate action. Mau dia reg issue, private placement atau apalah itu, baru dia ada ditarik ya. Tapi kalau nggak ada ya delujur turun kayak gini terus. Nah, ini sekarang udah nyentuh harga 60. Nah, di sini sebenarnya IPTV udah jebol support kuat di sekitar Januari 2022 yaitu di harga 70. Dan waktu itu dia turun banget IPTV dan ngegas banget ya. Ini multi bagger dalam waktu 1 minggu. Multi-bagger dalam waktu 1 minggu, waktu dia mantul di area 70. Sekarang harganya udah 60. Apakah dia akan 50? Iya, saya kira sih enggak ya. Kalau IPTV enggak akan ke 50, mungkin aja sih. Tapi harusnya malu lah ya Haritano kalau misalnya sahamnya ke 50. Dan ini penyebabnya kenapa IPTV itu turun itu bisa dilihat dari fundamentalnya, yaitu profitnya tuh turun banget ya. MNC Vision Network itu Mas Pur tahu nggak TV langganan MNC? MNC Vision kalau dulu namanya Indovision. Nah, sekarang kan udah jarang pakai ya. Orang-orang udah jarang pakai TV langganan ya. Sekarang udah mainnya HP atau istilahnya itu laptop lah seperti itu kalau orang menonton movie, enggak kayak dulu. Kalau zaman tahun 2015 ke bawah itu TV langganan tuh kan bagus ya, booming gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada pasang antena parabola yang kecil segini nih. Nah, kalau sekarang udah enggak teman-teman. Jadi istilahnya udah ini ya, bidang usahanya itu udah ketinggalan sih kalau menurut saya gitu. Nah, moga aja nanti dia ganti nih ya, atau dia itu ekspansi atau merubah model bisnisnya. Nah, ini bisa baru naik lah. Oke, kita lihat di sini untuk IPTV ya. Kita lihat IPTV di sini profitnya turun dalam, tapi PBV masih 0,32. Tunggu aja nanti kalau mungkin dia mau reg issue seperti itu biasanya naik. Dan kalau untuk IPTV ini saya nggak tahu ya, tunggu aja. Dan kalau misalnya
masih hold sih ya sebenarnya nggak masalah. Nanti kalau misalnya mau averaging down, saran saya kalau udah ada candle seperti ini. Nah, ini yes. Nah, tiba-tiba ada volume besar break MA20 dengan volume besar dan naiknya lumayan tinggi. Misalnya naiknya itu 10-15% atau bahkan arah gitu ya. Nanti Mas Bro bisa langsung averaging down aja. Kalau dia break MA20. Nah, itu dia tanda-tanda kalau mau averaging down IPTV. Guys. Sebenarnya di sini nih sempat mau break ya MA20, tapi volumenya masih kurang besar ya, nunggu yang candle kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, itu baru mau kalau mau averaging down, teman-teman. Oke ya, terus selanjutnya adalah KKGI. Nah, ini dia kesalahannya. Dia itu punya batu bara 3, BSSR, KKGI dan PTBA. Nah, KKGI ini sebenarnya nikel juga sih, ya. Cuman dia masih banyak batu baranya sih. Nah, kita lihat di sini untuk KKGI udah down banget ya. Jadi kalau saham yang seperti ini ya, kalau misalnya saya nih ya, saya dulu juga sering banget trading di KKGI. Bahkan waktu itu saya dapat cuan banyak waktu dia mau pembagian dividen di sini nih. Nah, untuk KKGI kayaknya masuk menu STS juga. Nah, kalau saham yang uptrend kayak gini, teman-teman, terus dia itu break atau support di EMA 200-nya tembus, Mas Bro keluar dulu. Harusnya seperti itu. Karena dia udah strong uptrend banget dari Januari 2020 awal tahun itu naik banget ya dari harga 200 sampai ke 700. Ini udah multi bagger teman-teman yang ngambil di sini. Dan ini saatnya distribusi orang-orang yang ada di sini. Saat dia tembus EMA 200 ya tinggalin dulu. Nah, nanti masuk lagi gimana? Karena ini posisinya udah downtrend. Ini kan downtrend. Kalau misalnya garis EMA 20-nya itu di bawah garis EMA 5 harganya di bawah garis EMA 20 dan dia terus aja nembus kayak gini, set gini, ya nggak sanggup, berarti dia masih downtrend. Nah, nunggunya gimana ya? Nunggunya kalau dia mau uptrend ya, kalau dia mau uptrend atau nembusin EMA 20 baru Mas Bro mulai entry. Tapi kalau kondisi seperti ini mending tunggu aja di supportnya. Nah, support kuatnya di mana ya? Di area ini teman-teman ya, di area sekitar 300 lah. Nah, di situ tuh. Sini. Nah, mungkin di sini nih kalau mau menunggu. Jadi kalau teman-teman itu mau beli KKGI enaknya di mana? Ya di area ini 288 sampai 306. Nah, di situ adalah area buy KKGI. Nah, kalau udah punya gimana? Kalau udah punya ya tunggu aja dulu. Sabar dulu ya, dia udah minus dalam. Kita lihat KKGI. KKGI ini dividennya lumayan gede loh. Kalau nggak salah saya waktu itu dapat yield itu 5% KKGI. Jadi masih oke. Kita lihat profitnya juga masih naik. Ini saham batu bara masih di atas. Kemungkinan KKGI juga akan naik saat dia mau bagi dividen. Berarti teman-teman itu nunggu aja. Yang punya porto ini nunggu sampai bulan Juli. Nah, bulan Juli nanti, Juni-Juli itu pasti ada RUPS dan dia mau bagi dividen. Dan dividennya harusnya lumayan gede karena profitnya naik. Jadi masih ada harapan. Siapin dananya. Nanti kalau misalnya dia masih di bawah turun lagi sampai ke harga misalnya 300 kurus, Mas Bro langsung averaging down, hold sampai bulan Juli 2023. Harusnya masih bisa cuan. Ya, harusnya masih bisa cuan karena dividennya itu lumayan gede nantinya. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah PTBA. PTBA udah minus 16% ya. Kita lihat. Nah, ini sama juga sih penjelasan saya sama BSSR dan KKGI tadi, saham batu bara break EMA 200 harusnya sih tinggalin dulu. Tapi PTBA ini dividennya harusnya sih masih gede ya. Karena ini kemarin bulan Juni lagi. Nah, kalau yang belum punya PTBA, masuknya kapan? Ya nanti aja guys ya, kalau mendekati bulan Juni. Baru kita ikut swing PTBA. Dan PTBA. Nah, PTBA di sini juga profitnya naik banyak juga sama ya, 10 triliun dari 4 triliun. PBV masih murah dan masih oke untuk PTBA. Nah, kita lihat di sini untuk PTBA. Dari sini teman-teman. Nah, ini ada GR